Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi fisika untuk kelas 10 semester 2 tentang konsep impuls dan momentum. Pertama, kita akan membahas tentang konsep impuls. Apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak? Anda telah mengetahuinya, yaitu gaya. Bola yang diam akan bergerak ketika gaya tendangan Anda bekerja pada bola. Gaya tendangan Anda pada bola termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti itu disebut gaya impulsif. Kecepatan bola sesaat sesudah Anda tendang adalah sebanding dengan hasil kali gaya impulsif rata-rata dan selang waktu singkat selama gaya impulsif bekerja. Hasil kali gaya impulsif rata-rata dan selang waktu singkat selama gaya impulsif bekerja disebut besaran impuls dan diberi lambang I. Dengan demikian, I sama dengan F dikali delta T sama dengan F dikali dalam kurung T2 min T1. Karena satuan gaya adalah Newton dan satuan waktu adalah sekon, maka satuan impuls adalah Newton sekon, atau disingkat dengan NS. Berikutnya kita akan membahas konsep momentum. Dalam fisika, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jika dua benda bergerak dengan kecepatan sama, manakah yang lebih sukar Anda hentikan? Benda yang bermassa besar atau kecil? Dua benda bermassa sama bergerak mendekati Anda, manakah yang lebih sukar Anda hentikan? Benda dengan kecepatan tinggi atau rendah? Dari jawaban Anda terhadap dua pertanyaan di atas, momentum dirumuskan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Rumus momentum P sama dengan M dikali V. Karena satuan massa adalah kilogram dan satuan kecepatan adalah meter per sekon, maka satuan momentum adalah kilogram meter per sekon. Terakhir kita akan membahas hubungan impuls dan momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Hubungan kuantitatif antara impuls dan momentum diturunkan sebagai berikut. Sesuai dengan hukum Dow Newton, maka F bar sama dengan M dikali A bar. Karena percepatan rata-rata disimbolkan A bar, maka delta V per delta T sama dengan V akhir dikurang V awal dibagi delta T. Maka dari persamaan F bar sama dengan M dikali A bar, untuk nilai percepatan rata-rata kita ganti dengan nilai V akhir dikurang V awal dibagi delta T. Kemudian delta T kita pindah ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi F bar dikali delta T sama dengan M dikali V akhir dikurang M dikali V awal. Karena M dikali V sama dengan P, persamaan di atas dapat kita tulis F bar dikali delta T sama dengan M dikali V akhir dikurang M dikali V awal. F dikali delta T adalah impuls, sedangkan M dikali V adalah momentum P, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan P akhir dikurang P awal. Dan terakhir kita tulis I sama dengan delta P, sehingga kita dapatkan kesimpulan impuls sama dengan perubahan momentum.